Ya, halo dulur. Kita bahas dulu ini mengenai Kamboja dengan tenaga kerja kita yang masih berangkat juga. Ya, kalau kita lihat di sini dengan uh, media massa yang demikian gencar dengan informasi-informasi mengenai Kamboja, dari mulut ke mulut mungkin dari sosial media mengatakan dan membujuk tenaga kerja kita untuk tetap berangkat ke sana. Masih ada lagi arus-arus tenaga kerja yang berangkat ke arah Kamboja. Melalui Malaysia ada setelah dari Soekarno-Hatta melalui Kuala Lumpur dan mereka langsung dengan perjalanan darat. Ada juga yang melalui bandara di Thailand atau sekarang ini karena sudah sangat ketat pemeriksaan-pemeriksaan menuju Kamboja, tapi untuk negara yang lain mereka bisa transit. Jadi kalau kita lihat di sini, propaganda-propaganda untuk tenaga kerja ini mereka memang sangat gencar dan memang sedang diperangi oleh pemerintah kita, di mana judul akhir-akhir ini memang sudah gencar sekali untuk diberantas sampai ke tingkat kementerian sudah mulai berbenah menyangkut hal ini. Namun untuk kalangan bawah yang terdesak oleh kebutuhan kerja, mereka terbujuk, tergiur dengan iming-iming yang ada di sana. Tapi kalau kita lihat lebih jauh mengenai perkembangan di Kamboja, kalau kita lihat potensi mereka itu sebenarnya masih di bawah Indonesia. Potensi-potensi mereka. Hanya saja ada perkembangan kemampuan daya beli atau pembangunan di negara tersebut yang saat-saat ini memang sangat pesat dalam beberapa 5 tahun terakhir ya. Nah, kalau kita lihat di sini mereka mendapat dana, mendapat investor dengan perjudian ini khususnya. Jadi kalau kita lihat di sini, sangat bertentangan peraturan pemerintah kita dengan pemerintah Kamboja. Namun, mereka membuka peluang dengan sedemikian longgarnya kepada investor-investor yang menjalankan bisnis-bisnis di sana. Umumnya bisnis yang ada di sana itu kebanyakan adalah scam. Dan hati-hati di sini, dulur, dalam beberapa minggu, bulan belakang muncul beberapa kasus dengan di mana scammer-scammer Indonesia yang berangkat ke sana dan dipekerjakan, mereka tidak hanya melakukan transaksi judi online yang sementara sekarang ini di Indonesia sedang ketat-ketatnya pengaruh uh, ya bukan pengaruh, maksudnya uh, peraturan-peraturan pemerintah yang sedang dan mulai dijalankan dengan pemblokiran rekening dan sebagainya. Namun, untuk memenuhi target dari para scammer-scammer yang sudah ada di Kamboja, yang tanda kutip di sini warga negara Indonesia, mereka melakukan scam, penipuan-penipuan dengan pola penipuan asmara. Ya, di sini hati-hati dulu. Beberapa minggu kemarin itu sudah ada beberapa yang kena dengan permainan-permainan asmara yang tanpa disadari mengarah kepada pemerasan. Nah, ini cukup ditindaklanjuti. Mungkin insya Allah pemerintah kita sudah lebih jeli mengenai hal ini. Hanya pada konten ini aku ingin kasih satu info saja, hati-hati berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, yang kadangkala di sana sudah menggunakan teknologi yang cukup canggih, di mana kita di Indonesia ini misalnya yang laki-laki itu seakan-akan sedang berbicara, menjalin hubungan dengan seseorang wanita yang ada di luar sana yang entah berantah. Bisa saja kita bisa berpikir dia ada di dalam negeri, tapi mereka bisa saja ada di luar. Orang tersebut menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar, namun sebenarnya suara itu tidak perempuan, tapi adalah laki-laki. Dengan menggunakan teknologi tertentu, mereka menggunakan bahasa Indonesia fasih seakan-akan dia seorang wanita. Akhirnya apa? Terjebaklah laki-laki yang ada di Indonesia dengan pola seakan-akan berhubungan, komunikasi dan seterusnya, yang akhirnya pada satu titik tertentu warga negara kita ini yang menerima telepon dari perempuan akhirnya melakukan satu hal yang di luar dugaan dan tidak disadari, yang ujung-ujungnya adalah pemerasan. Nah, inilah dia.
Aku mengimbau di sini hati-hati karena di sini juga penipuan asmara sudah mulai dijalankan oleh mereka, termasuk perbudakan. Nah, ini yang sangat kita tekankan kepada para anak muda yang usia antara 20 sampai 35 tahun. Mereka terbujuk dengan banyak hal sehingga mereka begitu sampai di sana itu kebanyakan dan hampir seluruhnya itu akan terjadi perbudakan. Nah, ingat di sana perbudakan, iming-iming yang awalnya kalian terima itu sampai di sana ternyata tidak terbukti. Tapi setelah sampai di sana apa yang terjadi? Paspor sudah di tangan mereka, sementara keuangan kalian minim untuk kembali ke NKRI, ke Indonesia. Mereka tahu akan hal itu. Akibatnya apa? Mau tidak mau, kalian harus melakukan apa yang mereka minta. Jadi kalau himbauan ini dicamkan sekali bahwa banyak dan masih banyak, meskipun kita sulit sedang dalam krisis ekonomi seperti sekarang, tapi masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan di negeri ini. Hanya saja, hayalan kalian harus bisa dibendung bahwa bekerja dari bawah akan menuju ke atas setelah kita bekerja dengan kurun waktu tertentu. Tidak ada yang instan dalam hidup ini. Kita harus mulai menanam. Satu saat, apapun yang kita tanam akan berbuah. Tanamlah biji yang kita inginkan dan bisa bermanfaat untuk hidup kita mendatang. Itu saja, camkan, tanam buah, biji buah yang baik untuk kita bisa petik hasilnya di kemudian hari. Itu saja dulur hari ini yang bisa saya sampaikan.